Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Joanna Mandula Nafitupulu, NIM 155240009 dari K36, Bahasa Indonesia. Pada saat ini, saya ingin mempresentasikan mengenai karya ilmiah yang telah kelompok saya, kelompok 5, buat. Kelompok kami eh, membuat karya ilmiah dengan mengangkat judul Optimasi Water Refill Station, penambahan titik lokasi untuk meningkatkan aksesibilitas Sivitas Akademika ITB Jatinangor. Karya tulis ilmiah yang kami buat sendiri terdiri dari 4 bab, yaitu bab yang pertama mengenai pendahuluan. Air tentunya merupakan salah satu komponen vital bagi kehidupan manusia, termasuk juga kehidupan dan kesejahteraan para sivitas akademika. Namun di ITB Kampus Jatinangor sendiri, penyediaan water refill station dianggap masih menghadapi berbagai tantangan, seperti jumlah titik isi ulang yang terbatas dan lokasi yang kurang strategis. Hal ini menyebabkan sebagian besar mahasiswa dan tenaga pendidik masih memilih membeli air kemasan, yang selain menambah beban pengeluaran, juga berdampak negatif terhadap lingkungan akibat meningkatnya limbah plastik. Minimnya akses terhadap air minum yang mudah dijangkau menunjukkan bahwa sistem yang ada masih belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh sivitas kampus secara merata dan efisien. Ini sebabnya kelompok kami memilih untuk mengangkat judul tema optimasi water refill station sebagai karya ilmiah kami. Dari masalah yang telah dirumuskan, kami mendapat 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan terhadap aksesibilitas water refill station di ITB Kampus Jatinangor. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab keterbatasan water refill station. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi penambahan titik lokasi water refill station di ITB Kampus Jatinangor yang strategis dan efisien. Selanjutnya, kelompok kami telah merumuskan hipotesis, yaitu melalui optimasi water refill station, jumlah pembelian botol plastik tentunya akan menurun, sehingga limbah plastik pun turut akan berkurang, terutama di ITB Kampus Jatinangor. Di sini kami juga membuat permisalan kasus, misalnya ada 20 mahasiswa yang awalnya membeli 1 botol air mineral per hari, sehingga selama dalam 5 hari mereka akan menghasilkan 5 sampah botol air mineral. Dengan peralihan menggunakan water refill station, maka dalam 1 tahun water refill station dapat mengurangi sampah plastik sebanyak 72 kilo per tahun. Ada juga metode dan teknik pengambilan data yang kami lakukan. Untuk metodenya sendiri, kami menggunakan metode deskriptif analitis, karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai kondisi existing water refill station di ITB Jatinangor beserta faktor yang mempengaruhi optimasinya. Untuk tekniknya sendiri, yaitu kami menggunakan 3 teknik: observasi lapangan, wawancara, serta penyebaran kuesioner. Namun yang dapat direalisasikan hanya penyebaran kuesioner. Serta juga ditambahkan riset di internet. Penyebaran kuesioner sendiri dilakukan kepada seluruh sivitas akademika ITB Jatinangor dan terdiri atas mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan. Selanjutnya ke bab 2, yaitu teori dasar. Sebenarnya apa sih itu water refill station? Water refill station merupakan lokasi yang menyediakan akses air gratis kepada para pengguna di ITB Kampus Jatinangor melalui sebuah sistem yang memurnikan, menyaring, atau mengolah air sehingga dapat digunakan. Terdapat beberapa fungsi dan manfaat water refill station. Yang pertama, itu ada fungsi utama. Sesuai namanya, water refill station memiliki fungsi utama untuk menghasilkan air yang memenuhi standar Permenkes. Dengan mengadopsi konsep isi ulang, stasiun ini bisa menggunakan ketergantungan pada botol plastik sekali pakai, sehingga berpengaruh juga ke manfaat yang kedua, yaitu manfaat lingkungan. Penggunaan botol isi ulang mengurangi emisi karbon dari produksi botol plastik baru dan transportasi air kemasan. Dan yang manfaat ketiga, yaitu manfaat ekonomi. Dengan adanya water refill station, bisa menghemat pengeluaran harian mahasiswa maupun tenaga pendidik serta dosen. Dan yang terakhir, yaitu manfaat sosial dan kesehatan. Water refill station memastikan masyarakat mudah mengakses air minum bebas patogen, terutama di daerah dengan keterbatasan air bersih. Dengan adanya water refill station juga bisa menjadi model edukasi tentang zero waste.
Water refill station memiliki 4 komponen. Yang pertama, membran ultrafiltrasi, yang kedua, tubing nilon, yang ketiga, carbon active housing cartridge, dan yang keempat, bioceramic housing cartridge. Untuk perkembangannya sendiri, pada pertama kalinya, water refill station rilis di ITB Kampus Ganesha, tepatnya di area taman depan gedung TVST, dengan menggunakan teknologi IGW membran ultrafiltrasi yang diciptakan oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB pada 17 Oktober 2023. Dilanjut dengan perilisan yang kedua pada 1 Maret 2024 di ITB Kampus Jatinangor di 2 titik lokasi dengan menggunakan teknologi yang sama, yaitu IGW membran ultrafiltrasi. Dan yang ketiga, selain di multi kampus ITB, dibangun juga teknologi water refill station di Kampung Ilmu Purwakarta pada 25 November 2024 dengan berbasis teknologi gravity driven membran yang berbeda dengan di ITB Kampus Ganesha dan ITB Kampus Jatinangor. Masuk ke bab 3, yaitu pembahasan dan analisis. Sebenarnya bagaimana sih optimasi water refill station? Upaya optimasi water refill station bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama, ekspansi lokasi, dan yang kedua, penambahan filter. Pada ekspansi lokasi sendiri, kelompok kami telah melakukan kuesioner, dan dari opini responden yang kami dapatkan, merujuk dominannya pada lokasi di asrama. Sedangkan untuk penambahan filter sendiri, mengapa ini bisa menjadi upaya optimasi water refill station? Karena filter berkontribusi pada kesehatan sivitas akademika yang menumbuhkan budaya ramah lingkungan dengan mengurangi konsumsi botol plastik sekali pakai dan pada akhirnya mendukung program zero waste di lingkungan kampus. Penambahan filter sendiri ini juga bisa mengatasi komplain seperti rasa air yang kurang enak, atau air yang masih memiliki bau dan sebagainya. Water refill station juga memiliki berbagai peranan. Yang pertama yaitu di aktivitas akademik. Tentunya akses air minum bersih yang terjangkau bagi siapapun dapat membantu menjaga agar kondisi tubuh tetap terhidrasi. Dengan kondisi tubuh yang tetap terhidrasi, maka sivitas akademika bisa menjadi lebih fokus dalam menjalankan aktivitas kampus dan aktivitas akademik. Kemudian yang kedua, ekonomi dan keuangan sivitas akademika. Sivitas akademika dapat mengalihfungsikan uang yang awalnya digunakan untuk pembelian air kemasan berkala ke kegunaan lainnya atau bahkan ditabung. Hal ini bisa dibuktikan dari jawaban para responden yang mengatakan bahwa dengan adanya WRS dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam membeli air kemasan. Dan yang ketiga yaitu lingkungan. Tentunya seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan adanya water refill station bisa mengurangi limbah plastik di sekitar area kampus. Selanjutnya, dampak optimasi water refill station. Yang pertama, mengurangi sampah plastik per tahun per titik akibat peralihan dari air kemasan sekali pakai. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas yang memangkas waktu tempuh pengguna, mendorong 85% responden aktif membawa tumbler. Yang ketiga, kualitas minuman membuat lingkungan kampus terasa lebih nyaman dan inklusif, turut meningkatkan kesejahteraan akademik melalui ketersediaan air minum merata. Kemudian di bab terakhir ada kesimpulan dan saran. Kelompok kami menyimpulkan 3 hal. Yang pertama, aksesibilitas water refill station di ITB Kampus Jatinangor terbatas, mengakibatkan sivitas akademika cenderung membeli air kemasan plastik. Yang kedua, faktor yang menyebabkan keterbatasan water refill station, antara lain distribusi lokasi yang kurang merata, tantangan teknis, dan kurangnya pemantauan kualitas air. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan aksesibilitas, disarankan untuk menambah titik water refill station di lokasi-lokasi strategis, seperti di area asrama, lapangan olahraga di sekitar danau. Kemudian kami juga menyimpulkan beberapa saran. Yang pertama, diperlukan pemeliharaan rutin pemantauan kualitas air. Yang kedua, penempatan titik lokasi yang tepat akan mengurangi ketergantungan pada air kemasan plastik serta memberikan kemudahan dalam mengakses air minum yang sehat. Dan yang ketiga, meningkatkan sosialisasi serta penyempurnaan sistem filtrasi. Sekian untuk presentasi dari saya sendiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.